bahwa dia akan siap hadir pada hari 100 harinya. Dan yang mewakili keluarga besar adalah saya, tetapi ada kakak kandung beliau yang ada di hadapan kita ini, yaitu Bapak Ridwan Ramli, yang saat ini sempat hadir bersama kita dan sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya, karena kemarin kita merasa bangga karena kemarin ada kebanggaan tersendiri walaupun dari keluarga mengalami kesedihan, tetapi tidak semua warga Merauke yang diberi penghargaan untuk menaikkan bendera setengah tiang, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan mendapatkan terima kasih, dan khususnya pula keluarga besar Sulawesi Selatan yang ada dari hari pertama sampai hari ini masih selalu siap bersama untuk mendoakan almarhum. Dan ada pesan dari ibu almarhum di Malang sampai saya menyampaikan, jangan menyampaikan hal itu. Ketika saya di Merauke, tolong saya berikan kesempatan untuk membereskan barang-barangnya, jangan sampai saya diusir. Itu kata ibu almarhum, dan saya katakan jangan ucapkan kata itu. Kami keluarga Sulawesi Selatan merasa sangat kehilangan karena beliau adalah salah satu figur kami. Dan perlu saya sampaikan, figur ini yang telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan almarhum senantiasa dilapangkan kuburnya. Kemudian ibu almarhum berpesan juga kepada kami di sana ketika itu bahwa saya akan siap untuk selalu bersilaturahmi, dan khususnya kepada ibu Dharma Wanita, dia meminta juga supaya ketika walaupun beliau sudah tiada, tetapi beliau meminta kepada ibu untuk selalu bersilaturahmi. Selamat datang Pak Wakil. Pak. Saya berangkat dengan 9 orang ke sana, termasuk pemimpin kabinet bupati, asisten 3, dan saya sendiri. Apapun sekecil apapun itu curhatnya di saya, dan bahkan saya sampaikan bahwa bila mana ada utang piutang beliau yang ada, tolong disampaikan. Dan saya sudah hubungi orang yang punya, bukan beliau berutang, tapi orang berutang sama dia. Ya, artinya apa? Walaupun dia berutang sama dia, tetapi di akhirat pasti ditanyakan kenapa hutangnya tidak selesai. Jadi kemarin saya sudah komunikasi, mudah-mudahan akan menghubungi Pak Ridwan atau Ibu secepatnya. Beliau ini adalah sosok yang sangat tegar, bekerja. Sedekat apapun saya dengan dia, saya tahu tahun 2001 penyakitnya sudah ada, di diagnosa sudah ada. Tetapi saya selalu sama-sama, satu pun tidak pernah mengeluh tentang penyakitnya. Macam kita kan mungkin besar. Ibu almarhum di sana menyampaikan, dia begitu tegar di depan keluarganya, anaknya. Dia tidak mau menampakkan bahwa dia sakit. Nanti di dalam kamar baru, dia pun tidak pernah mengeluh, hanya air mata yang mengeluar ketika tidur diintip. Itu keteguhan beliau. Dan sampaikan tadi
Pak Ridwan tadi, Ridwan Alam selaku kakaknya menyampaikan bahwa itu karakternya dari kecil. Sakit apapun tidak pernah dia bilang sama mama, sama papa. Awal dari penyakit beliau ini, sakitnya itu ketika dia salat di depan saya, tidak selesai salatnya dia bongkar, kemudian lari ke kamar mandi. Kemudian dia panggil Anja, Anja. Dan apa yang dibilang Anja, saking tertutupnya dengan saya, dia di dalam sudah. Saya 30 menit di luar, ketika keluar masih ada. Dan itulah kehebatan beliau yang tak bisa kami lupakan. Bahkan pun bisa ada yang disalimi, dan saya yakin beliau tidak pernah mensalimi dia. Tidak ada pernah yang mensalimi beliau selama datang Pak Sekda. Ya, ya. Dan sekali lagi sampaikan, ini yang paling Haji Ramli Gala yang sudah berkenan memberikan sepatah kata mewakili keluarga besar Bapak almarhum Ruslan Ramli pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, bahwa kami menyampaikan sore hari ini hanya tausiah yang kita laksanakan, mengingat waktu nanti akan menjelang berbuka. Luraya Palopo masih tetap akan mengadakan yasinan dan tahlilan untuk mengirim doa kepada beliau. Kepada Bapak Ibu yang tidak ada kesibukan, boleh berkenan untuk bersama-sama kami di sini untuk tahlilan dan yasinan 7 malam wafatnya beliau. Hadirin tamu undangan sekalian, kita dengarkan dengan seksama sambutan Bapak Wakil Bupati Merauke kepada Bapak. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para alim ulama, yang hormati Bapak Sekda Provinsi Papua dan seluruh pejabat yang hadir, yang menghormati seluruh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang enggak usah disebutkan satu persatu, yang menghormati Ketua KPSS, Bapak Ibu sekalian hadirin kehadirat yang insya Allah dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Puji syukur tak hentinya telah kita sanjungan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmatnya kepada kita sekalian. Salah satu rahmat doa kepada almarhum Bapak Sekda Bapak Haji Ruslan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bisa melapangkan kuburnya, bisa sana dan Bapak Presiden 3 dan beberapa teman, tetapi sudah terlambat karena itu dari Surabaya dibawa ke Malang itu jam 10, jam 12 sudah dibawa ke masjid dimakamkan. Sedangkan kita pagi itu baru dapat tiket, langsung sudah terlambat di sore. Tetapi tidak mengurangi upaya kita untuk betul-betul menghormati beliau. Beliau orang yang betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, konsisten, rajin. Itu ada tausiah. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga KSS, pada hadirin semua yang sudi kiranya untuk mengirimkan doa untuk beliau. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah SWT di tempat yang layak di sisinya. Mudah-mudahan juga kita semua bisa menuju dalam keadaan yang baik. Insya Allah kita bermohon mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, masih diberi umur yang panjang yang berkah
untuk diri keluarga, tugas kita masing-masing. Sekian beberapa hal yang saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Qadir SAG kepada Bapak kami. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa ala khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun kullu nafsin. Bismillahi masyaallah la syukru khaira illallah. Bismillahi masyaallah sirfu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya hormati Bapak Sekda Provinsi Papua Selatan beserta seluruh jajarannya. Saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Ketua KSS Provinsi Papua Ayahanda Haji Mansur, dan Kakanda Ketua Kelurahan Sulawesi Selatan Kabupaten Merauke. Saya hormati pula seluruh Forkopimda yang sempat hadir bersama-sama kita bertakziah sore hari ini. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita tentu ini adalah merupakan satu persoalan yang tidak mudah yang kita bisa terima sebagai manusia biasa. Siapapun di antara kita apabila dikena musibah pasti akan terhentak hatinya, kemudian dibersihkan melalui air mata yang jatuh. Apalagi itu adalah merupakan sosok terdekat di antara keluarga, apalagi adalah sosok yang terdekat di antara satu instansi kedinasan, sahabat, saudara, handai tolan. Sungguhnya kita sudah mendapatkan di dunia, tapi belum tentu juga kita akan mendapatkan penghargaan itu di akhirat sesuai dengan amalan-amalan yang kita perbuat semasa kita masih hidup di dunia ini. Tapi ada sebuah keyakinan, apabila kita melihat seseorang selalu berbuat baik, selalu berniat baik, selalu menampakkan kebaikan, sulit kita melihat ada celah, ada aib, ada kekurangan yang nampak pada setiap dirinya. Dan disitulah orang banyak mengatakan bahwa sesungguhnya orang ini adalah orang yang baik. Bukan amal ibadah illa terkecuali salata min salatin. Ada 3. Pertama yaitu sedekahun jariyah. Nah ini, adakah kita sudah memiliki bekal ini? Sedekahun jariyah. Yang dimaksud sedekahun jariyah, dia menyumbang ke tempat-tempat sosial, masjid, panti-panti asuhan, panti jompo, atau madrasah, pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantrennya anak. Ya, jangan lupa itu. Pak Sekda, termasuk pesantren saya, harus disedekah. Kakanda Haji Mansur, termasuk pesantren saya. Itu adalah merupakan jariah, Pak. Dan ini adalah merupakan modal utama ketika kita sudah berada dalam kuburan.
Kita belum bisa menentukan apakah kita ini bisa selamat atau tidak. Yang dapat menyelesaikan hanya satu, amal jariah. Amal jariah yang senantiasa mengalir. Siapa mereka? Pada saat kita menyumbang di suatu tempat sosial, masjid, atau di pondok-pondok pesantren, panti asuhan, maka siapapun yang ada di sana itu ikut andil memberikan bagian untuk kita, diberikan pahalanya itu mengalir. Sampai kapan? Sampai kiamat, insya Allah ta'ala. Dan saya yakin dan percaya semua di antara kita ini sudah memiliki itu modal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Tapi ada kadang-kadang yang menampakkan, ada juga yang tidak secara sembunyi-sembunyi. Sama ada waktu-waktu yang bagus itu ketika kita mau turun masjid, sisihkan uangkan waktu untuk bersedekah. Simpan di rumah ada kotak. Ya, kalau memang tidak bisa kita beli kotak, ambil kaleng biskuit, lalu kemudian kita berikan lubang sedikit, ya, kemudian diplester di lakban atau bagaimana lah caranya supaya itu nanti menjadi kebiasaan kita. Setiap mau keluar masjid atau setiap kita mau ke kantor pada pagi hari, niat. Siapa lagi manusia yang selalu mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tak kala dia sudah wafat meninggal dunia? Ilmun yuntafa'uhi, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diamalkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ada ilmu, kalau ada nasihat-nasihat yang penuh mengandung hikmah, jangan diumpetin Pak, jangan. Dulu saya punya di kampung, nanti kalau kita mau dapatkan ilmu, kita cari itu ayam putih, ayam hitam, campur dengan ketan kuning dengan ketan hitam, ketan putih, barulah kita bawa ke satu guru. Pak, saya mau berguru. Itu dulu. Yang pasti kita ini semua punya ilmu. Pak Sekda punya ilmu, ya. Pak Asisten punya ilmu. Seluruh pejabat-pejabat punya ilmu. Jangan pelit Pak dengan ilmunya. Karena bagi orang yang sudah pelit gara-gara ilmunya, akan dibuatkan rantai baja, kemudian membara, dikalungkan nanti hari kemudian. Bersyukur sekali membangun sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Bukan lagi ratusan saya punya santri, ribuan Pak yang sudah saya ajar, alhamdulillah. Jadi kalau kita kalkulasikan barangkali ya rusak kalkulator kalau kita kalkulasikan amalnya berapa itu mengalir. Insya Allah luar biasa. Selamat. Ya. Baru setengah main Pak Gubernur. Oke. Panjang umur Pak Gubernur. Sehat selalu. Yang saya muliakan, rata-rata guru itu panjang umurnya, panjang usianya itu guru. Karena kenapa? Karena pengamalan ilmunya sangat luar biasa. Kita seperti ini karena ilmu pengetahuan yang dikeluarkan oleh guru-guru kita. Kita punya pangkat dan jabatan karena guru-guru kita. Kita bisa seperti ini, kita bisa dihormati, dihargai orang banyak karena jasa orang tua dan guru-guru kita. Jangan lupa ilmu yang telah ditorehkan kepada setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai lupa kepada siapa kita harus berterima kasih. Karenanya, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita apalagi dibawa. Saya sekarang membela ini guru-guru karena kenapa? Kebetulan saya tidak berbicara di hadapan Pak Gubernur. Ya, Pak Ustaz hati-hati bicara. Kenapa? Apa urusannya? Saya ini punya lembaga pendidikan. Jadi besok lusa tahun ini kalau saya tidak mendapatkan bantuan, saya harus kembali. Karena kenapa? Ya, kenapa? Karena hampir rata-rata tidak pagi, tidak siang, tidak malam saya mendoakan semua pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Merauke ini. Semua orang-orang yang agenia, semua orang-orang di antara kita tanpa terkecuali, saya tidak memandang agamanya apa. Saya doakan semua, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wa kadiyal hajat. Makanya Pak, Bapak ini bisa sehat-sehat lantaran doanya guru kita. Ya,
Hadir sebenarnya itu, tapi kadang-kadang kita menutup mata. Yang terakhir, kita berharap sebagaimana harapan saya, wa waladun salih alladzi yad'u lahu. Mudah-mudahan kita ini semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan untuk menghadirkan anak yang salih, walaupun satu, Pak, walaupun satu, insyaallah. Kalaupun tidak ada di antara kita yang sudah kebetulan kita dianugerahi anak, cari anak-anak yang salih yang sedang belajar di pesantren atau di mana saja, berikan santunan, biayai hidupnya, kemudian kasih beasiswa dan lain sebagainya. Itu termasuk anak yang saleh yang senantiasa mendoakan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita melangkah. Ini adalah merupakan mutiara, Pak. Jangan sampai kita lupa bahwa sebelumnya banyak mutiara-mutiara di sekitar kita ini, akan tetapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya itu mutiara. Kita pilih besi yang tidak ada harganya, ya, jauh kita memilih karatan daripada mutiara, padahal mutiara itu banyak sekali. Karenanya hadir yang berbahagia kita, karena kita hidup hanya sekali, ya, tempat di mana kita berpijak hanya sementara, Pak. Ya, kalau ada di antara kita yang usianya sudah berada 60 tahun, hati-hati, Pak, itu sisa 3 tahun itu. 62 tahun, sisa 1 tahun, Pak. Sesuai dengan usia Rasulullah SAW. Kalaupun misalkan lebih daripada itu, bonus, Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang jelasnya jangan khawatir, insya Allah. Ya, sepanjang masih ada banyak. Demikianlah apa yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekda Selatan, Bapak Senin, saya hormati Ustaz, di sini ada beberapa Ustaz, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan sehingga kita dapat mampu untuk terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Pada sore hari ini mohon maaf sebelumnya karena tadi saya janji kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Stenua, mohon izin, saya janji bahwa akan hadir ikut ya, bersyukur 7 hari berpulangnya saudara kita Bapak almarhum Sekda Bapak Wakil Bapak Ruslan. Tapi tadi karena ada pelantikan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua sehingga terlambat untuk hadir di tempat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak almarhum Ruslan adalah seorang pemimpin, seorang pembina yang saya sendiri juga sempat mengalami mendapatkan pembinaan dari beliau. Kita kehilangan seorang sosok pemimpin yang rendah hati, seorang bapak yang senantiasa memberikan contoh dan keteladanan untuk kita semua. Beliau telah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa mendahului kita semua, tetapi jiwa dan semangatnya tetap akan hidup di tengah-tengah kita. Karya-karya pengabdian, pelayanan dan perjuangannya akan tetap kita teruskan, kita lanjutkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan maupun secara khusus di Kabupaten Merauke. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami juga menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak diterima di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga keluarga besar yang tinggal diberi kekuatan, diberi ketabahan,
dan keikhlasan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua saudara yang telah membantu almarhum dan keluarga, baik selama perawatan, selama dalam sakit, maupun pengurusan jenazah sampai dengan hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas lebih baik Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita doakan semoga almarhum berbahagia di dalam surga bersama Tuhan yang Maha Kuasa, para malaikat, dan kita semua yang tinggal tetap meneruskan jiwa dan semangat beliau dengan tetap menjaga persaudaraan dan silaturahmi, dengan tetap saling menghormati dan saling menghargai. Yang dapat kami sampaikan, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua, kepada ibu dan anak-anak. Semoga Tuhan terus menjaga dan melindungi dan memberkati kita semua. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.